Shalom, selamat pagi Jemaat GEI Bang Sri yang dikasih Tuhan dan juga saya kasih. Bagaimana kabar Anda saat ini? Pasti luar biasa. Kami pun sekeluarga di Lampung luar biasa. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dan semakin dinyatakan kekuatan kuasanya. Saya berdoa Anda semua ada dalam kondisi yang sehat, diberkati. Meskipun beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita bahwa beberapa jemaat dan bahkan saya turut bersimpati yang mendalam atas dipanggilnya Ibu Gembala. Kiranya keluarga dari Bapak Gembala senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dan juga semakin semangat melayani jemaat Tuhan yang ada di GEI Bang Sri. Saya juga berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang sempat mengalami lemah tubuh, nggak fit. Saya berdoa kekuatan Tuhan semakin dilimpahkan dan saudara boleh selalu bersuka cita di dalam kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa agar Roh Kudus boleh berbicara secara khusus kepada saudara, kepada saya, karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini Tuhan, waktu yang terindah sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh hidup di dalam kekuatan, di dalam kemenangan, oleh karena kasih setiamu yang ada dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan mata rohani kami, Engkau lembutkan hati kami, sehingga apapun yang kami dengar hari ini, itu bukan berasal dari manusia, tapi Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang berfirman buat kami, sehingga firman itu akan terus hidup di dalam hati kami, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan banyak orang dimenangkan oleh karena kesaksian hidup kami, karena ada Kristus ada dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar lidah bibir hamba-Mu ini diurapi Roh Kudus. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini berasal dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu prioritize God. Artinya kita memprioritaskan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi prioritas? Yaitu Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, memprioritaskan Tuhan artinya Tuhan itu menjadi menjadi yang paling penting dari setiap urusan kita, dari setiap tujuan kehidupan kita. Tuhan itu menjadi yang paling penting karena Dia adalah prioritas. Nah, firman Tuhannya sudah sering kita baca. Saudara mungkin sudah menjadi ayat hafalan. Tapi saya berdoa bahwa saat kita membaca hari ini, Roh Kudus menjamah hidupmu, Roh Kudus menjamah hatimu, sehingga ada sesuatu yang baru, ada pengurapan baru, ada pewahyuan baru, sehingga setiap kita dibuat semakin mengerti. Oh, ternyata ini yang dimau Tuhan. Oke, saya akan komitmen. Kita akan baca kembali di dalam Matius 6 ayat 33. Nah, jelas sekali saudaraku yang kekasih, Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya semua, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cita-citakan, itu Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu, kita mesti tahu bahwa saat pertama kali kita mengambil komitmen untuk kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya dalam namanya. Artinya saat kita terima Kristus, itu kita menjadi anak Allah. Nah kemudian saat kita terima Yesus, itu Tuhan memberikan banyak sekali janji, dan janjinya itu selalu ditepati. Saya nggak akan utarakan semua janjinya, tapi saya di sini mencatat ada 2 janji Tuhan yang cukup seringkali kita selalu confess, kita selalu perkatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita baca dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, nah di sana dikatakan bahwa Tuhan sekali-kali nggak akan pernah tinggalkan kita. Meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan. Tapi ini janji Tuhan dan itu pasti ditepati.
saya dan saudara seringkali meninggalkan Tuhan. Mungkin karena adanya tekanan hidup, karena ada problema, karena kita bingung, kita mungkin di bisnis mengalami permasalahan, atau mungkin buat yang muda-mudi nih, seringkali kita meninggalkan Tuhan, ya enggak? Hanya gara-gara kita mesti memperjuangkan cinta kita, kita menjual iman kita. Saudaraku, seringkali kelemahan manusia itu dipakai oleh manusia itu sendiri untuk menjadi alasan, Tuhan, aku kan lemah, aku kan manusia, dagingku lemah, makanya ya sorry ya Tuhan, I'm sorry Tuhan, aku meninggal Tuhan sebentar aja, nanti aku balik lagi sama Tuhan. Itu kelemahan saudara dan saya. Tapi di dalam Ibrani dikatakan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Yang kedua, janji Tuhan itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ketiga B. Jelas sekali kan dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa dia itu setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Seringkali kita sudah merasa down, kita give up, kita menyerah karena begitu beratnya tekanan yang menekan hidup kita. Mungkin sakit penyakit, kegagalan di dalam rumah tangga, bisnis, pendidikan, di dalam hubungan kita. Seringkali itu membuat kita benar-benar down. Tapi ingat janji Allah yang pertama tadi bahwa Allah itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Yang kedua, apa yang kita alami, sesakit apapun itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Tuhan tahu batas kemampuan kita. Jadi kalau hari ini saya masih mengalami permasalahan, jangan khawatir. Itu sebetulnya hanya ujian supaya kita naik kelas. Karena Tuhan tahu kita mampu. Itu kata-kata penghiburan dan itu kata-kata yang luar biasa, dan itu bisa menimbulkan kekuatan iman kita kembali bahwa Tuhan itu setia. Jadi jangan down, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu saya begitu down, serasa hidup saya ini kembali ke titik nadir, ke titik nol. Saudara yang kekasih pasti sudah tahu semua lah ya. Tapi saya tahu bahwa seringkali kalau saya doa ini kayak gini, Tuhan, aku kan udah jadi pelayan Tuhan, aku sudah main musik, aku sudah pelayanan di sana sini, tapi kok aku masih mengalami masalah. Ternyata Tuhan ingin saya naik kelas. Kemudian apa yang saya alami itu nggak melebihi kekuatan saya. Nanti di lain waktu saat kita ketemu atau mungkin lewat virtual begini, saya akan kesaksian. Tuhan itu begitu luar biasa, meskipun secara manusia nggak ada dasar buat saya untuk saya berharap, nggak ada pegangan ini, nggak ada apapun juga yang saya harapkan. Tapi Tuhan itu setia. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Buktinya hari ini saya bisa bertemu dengan saudaraku semua yang dikasihi Tuhan meskipun secara virtual. Saya berdoa meskipun kita bertemu lewat virtual gini, saya berdoa berkat Tuhan, urapan Tuhan itu turun dalam kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Nah, itu tadi hanya janji, ya kan, janji dari berkat Tuhan. Itu dikatakan tadi, kita kembali kepada Matius 6 ayat 33 bahwa kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua janji-janji Allah yang banyak tadi, yang luar biasa, itu akan dipenuhkan dalam kehidupan kita. Beberapa janji tadi kita sudah tahu, dua janji tadi. Nah, itu bonus, saudara. Bonus, ingat. Itu bonus. Salah kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya kejar berkatnya, yang hanya kejar bonusnya. Salah. Kita harus cari sumber dari bonus itu, sumber dari berkat itu, sumber dari hadiah itu. Nah, seringkali kita memiliki prioritas yang salah di dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mengejar hasilnya tanpa kita melalui proses. Kita hanya mengejar berkatnya, kita hanya mengejar hadiahnya, bonusnya. Tapi kita tidak pernah mengejar siapa yang ngasih bonus. Apa yang harus dilakukan supaya dapat bonus. Nah, firman Tuhan tadi jelas dikatakan, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bonus ini ditambahkan. Jadi syarat untuk mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa, berkat, pertolongan, kelimpahan, kekuatan jasmani, rohani, syaratnya itu tadi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, hal yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, saya coba
bandingkan firman Tuhan ini dari beberapa terjemahan, dan saya suka sekali dan saya sangat diberkati dengan terjemahan dari Amplified Bible. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah itu. Di situ kan cari itu bahasa Inggrisnya seek, ya kan? Nah, seek itu di dalam Amplified Bible ini, seek itu tanda kurung. Itu ada definisi lain lagi dari seek ini, yaitu mencari itu, yaitu apa? Aim at and strive after. Artinya apa? Punya target lalu berusaha keras. Jadi artinya apa, saudara? Kalau kita mencari kerajaan Allah, berarti kita harus punya target. Kita harus punya prioritas yang benar, punya skala prioritas yang benar. Setelah itu kerja keras. Ini pasti paham benar ini dengan Pak Siswanto, ya kan? Dia ada divisi persenjataan di TNI ya, di TNI atau di mana? Pak. Mohon maaf, saya kurang paham. Nah, kalau kita pegang senjata nih, terus ada periskopnya, ya kan? Ada periskop. Kemudian kalau kita mau ngincer sesuatu, ya kan, kita incer. Wah, matanya dipijingkan sebelah gini, kita incer benar. Itu dalam firman Tuhan dikatakan aim at and strive after. Artinya benar-benar diincer, punya target. Setelah itu kita tahan nafas, tembak, dar. Kita kejar target itu. Sungguh-sungguh. Nah, mencari kerajaan Allah itu juga kayak gitu. Punya tujuan yang jelas. Punya prioritas yang jelas. Itu kalau kita mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, biarlah Allah itu memerintah dalam kehidupanmu. Jadi secara singkat gini, kerajaan Allah itu adalah segala sesuatu di mana Allah itu menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi otoritas utama. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau kita nikah diberkati, kita memberikan otoritas sepenuhnya keluarga kita di hadapan Allah, artinya apa? Tuhan bertata atas rumah tangga kita, yaitu kerajaan Allah. Di kerjaan kita, di dalam Kolose ya, dikatakan juga apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu juga kerajaan Allah. Apa? Karena apa? Di dalam setiap hal yang terkecil sekalipun, Allah memerintah, Allah tahu. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, jika Tuhan bertata di sana, itu kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan katakan cari itu. Artinya apa? Diincar, ya kan? Diincar tadi, kemudian berusaha keras untuk kita supaya tepat sasaran seperti yang diincar tadi. Di dalam pelayanan kita, janganlah kita cuman yang penting aku datang ke gereja lah. Lama-kelamaan saudara jenuh. Kenapa? Datang duduk terus dengerin orang nyanyi tepuk tangan, habis itu doa berkat pulang, amin. Ikut komsel atau apa? KPK ya. Kalau kita dahulu KPK, ikut komsel, datang, wah ketemu terus nyanyi, dengar firman Tuhan, makan, pulang. Kalau kita nggak punya tujuan di dalam pelayanan kita, engkau tidak akan pernah maksimal dalam hidupmu. Buat setiap pelayan Tuhan, buat tim PW juga kayak gitu. Yang penting aku nyanyi, yang penting aku main musik. Maka kualitas pelayananmu itu dipertanyakan sama Tuhan. Tuhan akan tanya kayak gini, kamu aja kerja untuk bos dunia aja yang dapat gaji, ya. Kamu bisa serius, tapi buat aku kok kamu cuman kayak gitu sih? Artinya apa? Tuhan itu mau lebih lagi. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita harus berusaha benar-benar di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Saya kurang paham. Jemaat yang dikasih Tuhan ini profesinya kan macam-macam. Ada yang sebagai pegawai negeri, ada juga yang bercocok tanam, ada juga yang pokoknya banyak lah. Apapun itu, punyailah tujuan. Dan yang paling utama adalah izinkan Kristus memerintah dalam kehidupanmu. Apa yang engkau lakukan pasti dibuat berhasil. Kerja keras, hidup itu harus punya tujuan, harus punya target. Melayani juga kayak gitu. Ayo saya berdoa, tim PW, Bapak Majelis dan semua aktivis di Gereja Isa Al-Masih Bangsri mulai sekarang punya tujuan bekerja bahu-membahu, kerja keras, bersehati, bersepakat, minta perkenanan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di gereja ini agar kerajaan Allah boleh dinyatakan. Ya, kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus.
Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menguasai gereja selain Yesus sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saat ini aim at and strive after. Terkhususnya untuk jemaat GIA Bang Sri. Mari kita bersepakat. Kita sekarang mulai punya target, punya tujuan. Tuhan mau apa di gereja ini? Dan saya berdoa ada lawatan Allah yang besar terjadi di GIA Bang Sri. Akan ada banyak jiwa yang dikirimkan. Karena kualitas hidup kita, kualitas pekerjaanmu, kualitas pelayananmu itu jauh di atas rata-rata. Buat pemain musik belajar lebih lagi. Tuhan yang kreatif. Engkau akan semakin kasih tahu sama Tuhan ini. Oh, kalau main musik kayak gini. Wah, kreatif. Buat pekerja dimanapun Anda berada, utamakan Tuhan. Miliki target yang pasti. Engkau akan dibuat maksimal oleh Tuhan. Gereja ini butuh saudara, butuh hati yang mencintai Tuhan. Dan saya berdoa dan saya tahu Anda semua adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan sangat cinta dengan GIA Bang Sri. Saya kagum, beberapa waktu yang lalu saya sempat main ke keluarga Pak Harno, kemudian saya main ke tempat Pak Siswanto. Wah, luar biasa. Di sana beliau menceritakan pengembalaan dari almarhum Pak Paulus Warno, bapak saya. Luar biasa. Bukan hanya karena Pak Paulus Warnonya, tapi saya tahu di sini ada orang yang begitu mengasihi Tuhan dan gerejanya. Saya berdoa lewat firman Tuhan pagi hari ini, saudara makin keras cari Tuhan, makin kenceng, makin berusaha keras cari kehendak Tuhan atas gereja ini. Di dalam pekerjaanmu, engkau juga makin apa ya? Nek orang Jawa itu ngomongnya apa? Makin getu, tambah sregep. Kerjone tambah sregep, ndak aras-arasen. Ya kan, kita sebagai karyawan di kantor ataupun kita mau di sawah, mau dimanapun juga engkau semakin sregep. Karena apa? Engkau punya tujuan yang jelas, yaitu cari kerajaan Allah, cari perkenanan Tuhan. Itu yang pertama, carilah kerajaan Allah. Dan yang kedua ini, tadi udah ya, carilah kerajaan Allah. Artinya apa? Aim at and strive after. Punya target yang jelas, kemudian bekerja keras. Sebelum hal yang kedua, saya mau sampaikan ini. Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku untuk memperoleh panggilan surgawi. Jadi apapun hari ini yang mengintimidasi hidupmu, masa lalumu, kegagalanmu, ataupun siapa pribadi kita, oh orang jelek kayak gitu kok pelayanan, oh kayak gitu kok bisa sukses. Jangan pernah itu menghentikanmu untuk mencari Tuhan dan menjadi yang terbaik dalam pekerjaan dan pelayananmu. Karena firman Tuhan dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu sampah yang di belakang, yang terjadi kemarin udah, nggak usah dibicarakan lagi. Yang ada adalah hari ini dan esok dan yang akan datang. Oleh sebab itu mata kita harus tertuju sama Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan di sana bahwa apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai. Di dalam Amplified Bible dikatakan di sana latihan terus disiplin. Nah, pelayanan kalau disiplin, kerja kalau disiplin, bonusnya banyak, ya kan? Kalau kita nggak disiplin, ya gimana kita dapat bonus? Pelayanan juga kayak gitu, harus komit. Ya, ayo anak-anak muda komit. Ayo kita bangkitkan lagi semangat pelayanan yang kayak dulu. Dulu ada ibadah kaum wanita, ibadah tengah minggu. Terus apalagi itu tim musiknya lengkap. Ayo sekarang kita bangkitkan lagi semangat melayani itu. Tujuannya apa? Perkenanan Tuhan, bukan bonusnya. Ingat ya, kita cari Tuhan dulu, baru bonusnya dikasih. Jangan kejar bonusnya, jangan kejar berkatnya, tapi kejar sumber berkatnya. Amin. Nah, yang terakhir, dikatakan tadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, yang kedua, kebenarannya. Kembali di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan kebenarannya ini adalah his way of doing dan being right. Artinya apa? Kita teladani, kita tiru apa yang Tuhan lakukan. Jadi seperti doa kita gini, Tuhan ubah cara pandang kami seperti cara pandang Kristus. Apa yang kami lakukan seperti Kristus melakukan kehendak Bapa. Itulah yang dimasukkan kebenaran Allah, yaitu apa?
kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan suka marah nggak? Enggak. Tapi Tuhan pernah marah, pernah. Kita contoh itu. Wes pokoknya kita yes bos sama Tuhan. Kalau kita yes bos sama manusia, seringkali kita kecewa. Akhirnya kita jadi apa? ABS, asal Bapak seneng. Salah. Tapi kalau kita yes bos sama Tuhan Yesus, kita teladan Yesus, oh berkatnya luar biasa. Caranya gimana? Supaya kita bisa meneladani Kristus dan kita bisa serupa dengan Kristus. Menyembah Tuhan. Hidup kita harus dibangun atas dasar penyembahan. Karena sebenarnya gini, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Engkau menyembah Yesus setiap hari, setiap saat, maka hidupmu akan diubah serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Menjadi benar. Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan bahwa berubahlah pembaruan budi kita. Ada perubahan pikiran sesuai dengan cara pandang Allah. Ada metanoia. Ada cara pandang yang baru, cara pandang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Itu kita menjadi benar, serupa dengan Kristus. Nah, itu yang saya bisa bagikan hari ini, saudara. Saya berdoa bahwa hal singkat ini bisa menjadi rema, bisa menjadi gaya hidup, bahkan bisa tumbuh menjadi buah sehingga hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama tadi apa? Aim at and strive after. Diincar benar-benar, punya target. Terus berusaha keras dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, semua. Terus yang kedua, kita contoh Kristus, kita teladani Kristus. Dan kita memiliki cara pandang Kristus. Setiap pola pikir manusia, semua metanoia diubahkan dengan cara pandang Allah. Maka setiap bonus yang luar biasa dari Allah Bapa ditambahkan kepadamu. Seringkali kita nggak tahu Tuhan mau bawa kemana kita. Kita itu kayak tracing the dot. Tracing the dot itu permainan itu, bukan permainan ya. Seringkali kalau kita masih TK atau masih anak kecil, kita ada gini kan, ada titik-titik dihubungkan. Terus nanti sini, terus nanti ujung-ujungnya jadi sebuah gambar. Nah, hidup kita itu kayak gitu. Kita ini kayak tracing the dot. Kita nggak tahu gambar apa yang mau digambar Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan cuma mau gini, ikuti jejakku. Ikuti aku aja, wis nurut toh. Gak usah kakean protes. Wis toh enak-enak nek melu aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian ini jelas mengatakan, seringkali kita gak mengerti Tuhan mau buat apa dalam kehidupan kita. Tuhan cuma perlu hati kita. Tuhan cuma perlu ketaatan kita. Kita mengikuti Dia, kita mencari Dia. Semua bonus itu pasti akan diberikan. Asal kita benar-benar mengikut Tuhan dan hanya Dia yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, seringkali enggak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajari kami memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari jemaat Tuhan. Ku menyadari semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin Yesus. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Kami mengabdikan diri kami Tuhan. Bagimu Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terkhusus buat jemaatmu yang kau kasih di GIA Bang Sri, biarlah mereka boleh memahami hati yang terdalam dari Allah Bapa. Kami tidak hanya fokus kepada bonus, kami tidak fokus kepada berkat, tapi kami hanya memiliki fokus, kami memiliki prioritas yang benar, yaitu Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami berfokus kepada Engkau, maka apapun yang kami inginkan, yang kami butuhkan, Engkau akan memberikannya Tuhan. Bahkan apa yang belum sempat kami doakan, Engkau akan memberikannya kepada kami. Karena upah, karena kami sudah setia Tuhan. Ampuni setiap kami, kalau seringkali kami ceroboh atas kehidupan kami ceroboh dengan tutur kata kami Tuhan, kami ceroboh dengan mata kami, dengan setiap pemikiran kami. Ampuni Tuhan. Saat ini Tuhan mau berdoa di dalam nama Yesus, perkenanan Allah Bapa turun di dalam nama Yesus. Turun buat gembala sidang, majelis, jemaat, aktivis, setiap elemen di GIA Bang Sri. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menerobos kehidupanmu, sehingga kerajaan Allah dinyatakan atas gereja ini. Engkau akan mengalami terobosan perekonomian, engkau akan mengalami terobosan dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, dan di gereja ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan semua keluarga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kehadiran gereja itu menghapus air mata dunia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perkenananmu Tuhan turun atas jemaatmu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gembala sidang Bapak Pendeta Nehemia Arianto Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terdalam yang dirindukan oleh hambamu ini. Kami berdoa mohon belas kasih-Mu. Kami berdoa memberkati Pak Nehemia Arianto di dalam nama Yesus. Kekuatan, penghiburan, visi yang semakin tajam dari Allah Bapa itu Engkau berikan dalam kehidupannya. Setiap intimidasi roh lain yang tidak berasal dari Engkau, yang berusaha membuat Pak Nehemia Arianto menjadi lemah, kami bersepakat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati Allah ditanamkan lebih dalam lagi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun aktivitas mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dan tidak ada lagi satu pribadi pun yang meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu, perkenanan-Mu berlimpah. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa saudara semakin dikuatkan, semakin berbuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berjumpa lagi di waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.